Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Mr. Arsano, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iwayananda Rikusuma, saya lahir di Gianyar pada tanggal 21 Juli tahun 2003. Dan di sini ada latar belakang pendidikan saya. Dan ini adalah poin-poin yang akan saya presentasikan pada kali ini. Yang pertama yaitu pengertian Standar Nasional Pendidikan, yang kedua adalah landasan hukum Standar Nasional Pendidikan, dan yang ketiga 8 macam Standar Nasional Pendidikan. Baik, pertama yaitu pengertian Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan merupakan kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu. Yang kedua yaitu landasan hukum Standar Nasional Pendidikan. Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam kegiatan pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan baku ini. Contohnya, aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, supervisi, yang sebagian besar dikembangkan sendiri oleh para pendidik. Dan di sini ada 8 macam standar nasional pendidikan. Untuk yang pertama, yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ketercapaiannya dilakukan dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan apakah lulusan pada tingkat satuan pendidikan telah sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Kegiatan monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala yang hasilnya akan menjadi input dalam penyempurnaan standar kompetensi lulusan berikutnya. Dalam komponen standar kompetensi lulusan terdapat 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga dimensi ini membentuk satu kesatuan yang utuh dalam peserta didik. Yang kedua yaitu standar isi. Standar isi memuat beberapa hal, yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kalender akademik. Standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Standar isi dijabarkan sesuai dengan mata pelajaran dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan.
Yang ketiga ada standar proses. Standar proses berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran di masing-masing jenjang pendidikan. Setiap instansi pendidikan harus melakukannya dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan partisipatif atau mengikut sertakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif merupakan langkah cepat, menyenangkan, mendukung, dan menarik hati karena setiap kali peserta didik tidak hanya terpaku pada tempat duduk, tetapi berpindah dan berpikir. Prinsipnya, pembelajaran diarahkan pada siswa karena belajar dan pembelajaran tidak ditentukan oleh keinginan guru, tetapi lebih kepada siswa. Yang keempat, yaitu ada standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan prosedur penilaian pada peserta didik. Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas pertama penilaian. Hasil belajar oleh pendidikan yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Bentuk penilaian oleh pendidik dapat berupa penilaian hasil belajar dalam bentuk ulangan, penugasan, dan atau bentuk lain yang hasilnya digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, serta menyusun laporan kemajuan siswa. Yang kelima, yaitu standar tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas untuk mendidik, membimbing, mengajar, menilai para peserta didik. Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran penting dalam proses pendidikan. Guru berada di garda terdepan pendidikan karena berhadapan langsung dengan peserta didik. Sebagai sebuah profesi, terdapat kompetensi yang melekat pada guru. Kompetensi guru merupakan perangkat penguasaan dan kemampuan yang harus ada dalam diri guru dapat mewujudkan kinerjanya secara efektif, tepat, dan efisien. Guru yang memiliki kompetensi akan dengan mudah menjalankan pendidikan bukan hanya berkualitas, tetapi juga tepat. Begitupun dengan tenaga kependidikan adalah bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Dalam perannya, baik itu dalam pengawasan, pengelolaan, administrasi, serta tugas teknis lainnya. Pendidik dan tenaga pendidikan masing-masing memiliki peran dan tugas yang terkait satu dan lainnya serta saling mendukung. Pendidik dan tenaga kependidikan berperan dalam menciptakan lingkungan dan masyarakat belajar di satuan pendidikan. Yang keenam, yaitu ada standar sarana dan prasarana. Demi berlangsungnya proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan, teratur, dan juga nyaman. Dalam standar ini, diatur mengenai sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Sarana pendidikan yang wajib dimiliki meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku atau sumber pembelajaran lainnya, perlengkapan habis pakai, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Prasarana pendidikan yang wajib dimiliki
meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang TU, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, kantin, tempat olahraga, tempat ibadah, dan ruang lain yang diperlukan untuk kelancaran proses pembelajaran. Yang ketujuh, yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidik pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisien dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang terakhir yaitu ada standar pembiayaan. Proses pendidikan bisa terselenggara karena adanya pembiayaan yang berkelanjutan. Pembiayaan dalam dunia pendidikan terdiri dari 3 komponen, yaitu biaya investasi, yang termasuk biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya untuk pengembangan sumber daya manusia, dan biaya untuk modal kerja tetap. Yang kedua yaitu biaya personal, adalah biaya yang dibayarkan oleh peserta didik agar bisa mengakses pendidikan secara berkelanjutan. Dan yang ketiga yaitu biaya operasi. Yang termasuk biaya operasi pendidikan adalah gaji serta tunjangan untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Perlengkapan habis pakai, termasuk juga biaya listrik, air, koneksi internet, dan sejenisnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.